Halo Sobat Loyal, selamat datang kembali bersama Koko di Loyal Watch YouTube channel. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan sayangnya masih banyak yang belum sadar, yaitu bahaya membeli atau menjual jam tangan palsu atau KW. Apa sih definisi jam tangan palsu dan apa saja ciri-cirinya? Yang paling penting, apa saja pelanggaran hukum serta sanksi yang bisa dikenakan kalau kita beli atau jual produk palsu? Yuk kita bahas. Jam tangan KW atau palsu adalah produk tiruan yang secara ilegal meniru desain, logo, nama brand, dan kemasan dari jam tangan asli. Biasanya dijual dengan harga jauh lebih murah daripada harga aslinya. Tujuan utamanya adalah menipu konsumen agar terlihat seperti menggunakan produk original. Beberapa istilah lain yang sering dipakai antara lain KW Super, KW 1:1, replika, hingga jam tangan premium kopi. Tapi pada intinya semua itu adalah barang ilegal yang tidak dibuat oleh pemilik merek resmi. Sobat Loyal, berikut beberapa ciri umum jam tangan palsu yang perlu kalian waspadai. Harga jauh di bawah pasaran. Misalnya, jam tangan Seiko yang aslinya dijual 3 juta, tiba-tiba ada yang jual harganya 300 ribu. Kualitas material rendah. Biasanya terasa ringan, murahan, finishing kasar, atau cat cepat pudar. Logo tidak presisi. Cek cetakan atau ukiran logo di dial dan case belakang. Biasanya KW terlihat asal-asalan. Packaging tidak lengkap. Jam original biasanya disertai dengan dus resmi, kartu garansi, dan buku manual. Tidak ada garansi resmi. Seller biasanya hanya kasih garansi toko, bukan dari brand tersebut. Mesin tidak sesuai. Mesin yang dipakai seringkali bukan movement dari pabrik resmi. Kalau kamu menemukan jam tangan dengan kombinasi ciri-ciri di atas, besar kemungkinan itu KW. Membeli dan menjual jam tangan palsu bukan cuma urusan moral, tapi juga berurusan dengan hukum. Di Indonesia, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pasal 100 ayat 1, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun atau dan denda paling banyak 2 miliar. Pasal 102, setiap orang yang memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahuinya atau patut diketahuinya merupakan hasil pelanggaran hak atas merek dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi untuk penjual dan pembeli. Bagi penjual, pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika terbukti menjual atau memproduksi barang palsu yang meniru merek terdaftar, pelaku bisa dipenjara hingga 5 tahun sesuai dengan undang-undang merek. Selain pidana, penjual juga bisa dijatuhi denda yang tidak sedikit, maksimal mencapai 2 miliar rupiah. Penyitaan dan pemusnahan barang bukti. Barang palsu yang ditemukan dapat disita dan dimusnahkan oleh pihak yang berwenang. Pencabutan izin usaha. Toko atau usaha bisa dikenai sanksi administratif berupa penutupan usaha atau pencabutan izin oleh instansi terkait. Pencemaran reputasi bisnis. Jika terbukti menjual produk KW, nama toko bisa tercemar dan kehilangan kepercayaan dari pelanggan. Untuk pembeli, turut membantu peredaran barang ilegal. Dalam konteks hukum, pembeli yang mengetahui barang itu palsu tetap dianggap mendukung pelanggaran hukum. Bisa kena sanksi di luar negeri. Di beberapa negara, membeli atau membawa barang palsu bisa membuat kalian ditangkap di bandara atau di perbatasan. Kualitas barang tidak terjamin. Tidak ada jaminan kualitas. Mesin bisa cepat rusak, finishing buruk, dan tidak ada purna jual. Tidak bisa diservis di service center resmi. Jam palsu tidak diterima di pusat servis resmi, sehingga jika rusak sulit diperbaiki dengan standar yang benar. Dampak negatif lainnya, mungkin sebagian Sobat Loyal berpikir membeli satu jam tangan KW saja tidak akan berdampak besar. Padahal, kenyataannya pembelian produk palsu punya dampak serius. Tidak hanya bagi industri, tapi juga masyarakat luas. Merugikan industri dan merek resmi. Brand resmi kehilangan potensi pendapatan dan semangat untuk terus inovasi karena barang KW mengambil pasar mereka secara ilegal. Menurunkan standar konsumen. Ketika produk palsu dianggap lumrah, konsumen jadi kurang menghargai kualitas dan craftsmanship dari jam tangan asli. Menghambat edukasi horologi. Produk palsu tidak mencerminkan kualitas dan sejarah dari jam tangan yang asli, sehingga mengaburkan edukasi bagi para pemula dan kolektor baru, dan juga mendukung ekonomi ilegal. Banyak produk palsu diproduksi oleh jaringan tidak resmi, kadang melibatkan praktik kerja paksa, eksploitasi buruh, hingga penghindaran pajak. Meningkatkan resiko penipuan online. Pasar barang palsu membuat ruang untuk penjual nakal untuk menipu pembeli dengan harga tinggi yang produk palsu diklaimnya asli. Jadi membeli jam KW bukan hanya soal harga murah,
tapi ikut mendukung rantai masalah yang jauh lebih besar. Jadi Sobat Loyal, sekarang kalian sudah tahu definisi jam tangan KW, ciri-cirinya dan bahaya hukum yang mengintai jika membeli atau menjual barang palsu. Mulai sekarang, yuk kita jadi konsumen cerdas yang hanya membeli produk original dan resmi. Kalau kalian pernah punya pengalaman menemukan jam tangan KW atau hampir tertipu, boleh dong tulis cerita kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk terus update info menarik seputar dunia jam tangan. Sampai jumpa di video berikutnya.